Bagaimana kita bertumbuh dewasa melalui ujian dan pencobaan. Ujian dan pencobaan, saudara, memiliki tujuan yang berbeda, memiliki sumber yang berbeda, saudara. Ujian itu selalu berasal daripada Bapa dan maksudnya adalah supaya saudara semakin dewasa. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Bapa memberikan ujian, saudara, tapi Bapa itu tidak mencobai, saudara. Kalau ujian itu berasal dari Allah, saudara, pencobaan ini itu berasal dari si jahat. Karena saudara, ujungnya dia mau saudara dijebak. Begitu saudara terjebak, ditarik, dipikat olehnya, saudara jatuh ke dalam dosa, melahirkan dosa, saudara. Dalam hidup kita kadang-kadang ujian dan pencobaan itu bisa berlangsung bersamaan. Bapa mau supaya saudara menang. Karena kalau saudara menang, saudara lebih dewasa. Tapi iblis mau supaya saudara ditipu, saudara, dengan cobaannya. Supaya saudara nggak menang dari pencobaannya, saudara. Sehingga saudara terbawa turun, saudara. Untuk kita bisa menang terhadap pencobaan, kita perlu mempelajari bagaimana cara iblis mencobai kita. Pintu yang pertama itu adalah keinginan. Jadi saudara punya keinginan, belum dosa, saudara. Tetapi ketika ada tipuan iblis dan kemudian saudara mengaminkan tipuan itu, saudara masuk ke dalam perangkap itu. Saudara kemudian terseret, terpikat, dan ketika saudara melakukan, karena saudara mengamini kemudian bertindak, berespon terhadap tipuan iblis itu, lahirlah dosa, saudara. Gimana kita menang? Harus kuat dalam firman dan hidup dalam komunitas, saudara. Pintu yang kedua itu kedagingan. Saya akan mau menang daripada pencobaan. Bagaimana iblis memanfaatkan kedagingan saya perlu menekan ego saya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kita menjauhi pikiran daging dan kemudian kita mengejar pikiran-pikiran roh itu, saudara. Dan juga yang terakhir, mulai belajar melayani orang lain, saudara. Itu untuk menekan ego kita, saudara. Iblis pakai pintu masuk itu kelemahan orang lain, saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ada banyak orang Kristen kehilangan intimasi dengan Bapa itu. Kenapa? Karena dia nyimpan kesalahan orang lain. Dia kepahitan, saudara. Selama itulah saudara gak akan kenal Bapa itu dengan benar. Selama itulah kalau saudara gak kenal Bapa, saudara gak mungkin bisa dewasa dong. Karena Bapa yang mendewasakan saudara mahal sekali, saudara. Sepele mengampuni itu, saudara. Tetapi akibatnya sangat merugikan, saudara. Terakhir adalah dunia, saudara. Dunia itu maksudnya keduniawian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini semakin deras, saudara. Dengan film, saudara, ya, dengan berita, news yang saudara baca setiap hari, mengkampanyekan 3 tadi itu, saudara. Saudara nggak kuat, saudara akan hanyut. Saudara harus lawan. Jangan mau kehilangan Bapa, saudara, ya, supaya saudara menang. Kita mau menang, karena kita lebih daripada pemenang, saudara. Hanya orang-orang yang menang terhadap semuanya itu, dia menjadi lebih dewasa, dan dewasa.